Dua hal ini kesukaan pria Indonesia. 80-85% terbukti. Bukan hanya pria Indonesia saja sebenarnya, tetapi hampir setiap pria memiliki kecintaan, kesukaan dua hal ini. Dua hal apakah itu? Mari kita bahas, karena zikirnya juga dua kalimat zikir di dalam surat Al-Kahfi ayat 38 dan 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam surat Kahfi ayat yang ke-38 dan ke-39 ada dua kalimat zikir yang sungguh luar biasa. Dua kalimat zikir ini menjadi tolok ukur, menjadi standar kesukaan setiap pria. Setiap pria ini ya, bukan hanya pria Indonesia saja, tetapi setiap pria dimanapun berada. Dari zaman ke zaman, mulai zaman dulu sampai sekarang sama. Kesukaan pria, kesukaan laki-laki itu ya dua hal ini. Yang pertama Masya Allah, yang kedua la quwwata illa billah. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 38-39. Yang pertama Masya Allah. Lah Masya Allah itu berkaitan dengan apa? Nah nanti kita akan kupas. Yang kedua la quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Ini dalam Al-Quranul Karim loh ya. Nah Masya Allah berkaitan dengan harta kekayaan. Kemudian la quwwata illa billah berkaitan dengan percintaan. Wah, kan begitu. Percintaan romantis antara laki-laki dengan wanita. Kan memang kesukaan pria dimanapun berada itu ya mencari harta, mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu mendapatkan wanita, iya kan? Iya, begitu memang itu rata-rata itu sudah sunatullah. Sunatullah begitu. Sehingga ini sudah menjadi kesukaan laki-laki dimanapun berada, bukan hanya Indonesia. Perhatikan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-38, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lah, di dalam ayat ini mengandung pesan nih. Lakinna, akan tetapi, huwa dia Allah, yaitu Allah, rabbi yaitu Tuhanku, wala usyriku dan tidak menyekutukan oleh aku, bi rabbi pada Tuhanku, ahadan pada seorang pun. Ini adalah mengandung zikir yang sungguh luar biasa. Siapapun orang yang merasa sedih, khawatir, was-was membaca zikir ini, maka hilang segera khawatir dan wasnya itu. Tapi yang dibaca begini, Allahu Rabbi gitu. Jangan lakinna huwa, tetapi Allah, mulai dari Allah. Allahu Rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ini kalau dizikirkan luar biasa, Allahu Rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi kali ini kita akan menjelaskan kalimat yang berikutnya ya. Sekali lagi, tidak mengkhususkan yang Allahu Rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi kali ini dalam video ini kita akan membahas kalimat yang berikutnya. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-39, walau la itakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwwata illa billah. Nah ini Masya Allah yang pertama, la quwwata illa billah yang kedua. Ini yang kita bahas. Walau la itakhalta, dan mengapa ketika masuk oleh engkau tidak membaca ini,
Masuk apa ini? Walaula idzakhulta. Dan mengapa tidak? Idzakhulta. Ketika tatkala masuk oleh engkau jannataka, pada jannahmu. Nah, jannah itu kan bisa bermakna surga. Surga, nah bisa bermakna taman, taman indah. Nah, bisa bermakna kebun. Nah, kebun kita sendiri ini. Ini adalah tamtsil, suatu permisalan. Permisalan perumpamaan. Mengapa tidak ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, ke dalam surgamu, kenikmatanmu di dunia ini, kulta, engkau berkata seperti ini. Ini rahasia nih. Rahasia zikir dalam Al-Quran, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, la quwwata illa billah. Jadi sebenarnya zikir yang luar biasa ini kalimatnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini diulang-ulang. Ini untuk masalah harta maupun masalah percintaan dengan wanita. Mengapa begitu? Karena ayat selanjutnya, in tarani ana qalla minka malau wa walada. In tarani, ya, tidaklah melihat oleh engkau ni kepadaku ana qalla, yaitu saya lebih sedikit minka darimu. Begitu. Ada orang yang meremehkan, menghina kita, merendahkan kita. Yang dia mengatakan atau dia beranggapan bahwa kita ini hartanya lebih sedikit. Ya, malan yang pertama. Malan pada hartanya, berupa hartanya. Yang kedua, wawalatan, dan berupa anaknya. Lah, harta dan anak itu nggak langsung keluar kalau nggak ada wanitanya, gitu loh. Anak itu nggak bisa keluar kalau nggak ada istrinya. Kita nggak punya istri, ya bagaimana punya anak? Lah, ini mengisyaratkan bahwa kecintaan, kesukaan setiap laki-laki itu yang pertama adalah mal itu harta. Mal yang kedua waladan, anak. Lah, anak itu ada proses dari ibunya itulah wanita. Lah, oleh sebab itulah salah satu rahasia zikir Masya Allah la quwata illa billah akan diberikan kemuliaan oleh Allah dua hal. Yang pertama kemuliaan harta, yang kedua kemuliaan istri yang tercinta dan anak-anak yang solih-solihah. Luar biasa. Nah, kalau yang ayat 38 itu tadi sebagai pembuka, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau seandainya galau, ya dalam keadaan galau, nggak punya uang dan seterusnya, yang dibaca yang pertama Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Allah itu Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Wala usyriku bi rabbi, aku tidak akan menyekutukan Tuhanku ahadan pada seorang pun. Nah, ini di dalam hadis ini siapapun yang merasa galau, yang merasa susah, merasa ketar-ketir, was-was, membaca Allahu Rabbi wala usyriku bi rabbi ahad diulang-ulang langsung hilang galaunya. Nah, bagi yang kepingin mendapatkan dua kemuliaan, yaitu kemuliaan harta dan kemuliaan percintaan dengan wanita yang dipilihnya, yang cantik jelita, anak-anaknya solih-solihah, maka zikirnya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Di dalam Al-Quran itu tidak la haula wa la quwata illa billah, tidak ada la haulanya. Perhatikan nih, dalam Al-Quran tidak ada lafaz la haula, adanya langsung la quwata. Coba cari seluruh ayat Al-Quran, ya, seluruh isi Al-Quran. Nanti hauqalah itu dari hadisnya Rasulullah. Sedangkan kalau kita ingin fokus zikir Al-Quran, mulai dari Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, segala sesuatu yang menghendaki oleh Allah, apapun yang Allah kehendaki akan terjadi begitu. Maka kita harus membacanya dengan mantap. Masya Allah la quwata illa billah, tidak ada kekuatan yaitu mewujud illa billah kecuali dengan kekuatannya Allah Azza wa Jalla. Demikian, silakan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.